Shalom Bapak Ibu, kebenaran hari ini dengan judul hamba yang setia atau hamba yang jahat. Sebutan ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51 dan Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang berbicara akhir zaman, seperti seorang tuan yang akan berpergian dan mempercayakan harta serta tanggung jawab pekerjaan kepada hambanya. Hamba yang pertama adalah hamba yang setia, di mana dia tetap mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, baik tuannya ada atau tidak. Kesetiaannya dipuji sehingga mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Hamba ini menyadari siapa dirinya, dia hanya hamba atau budak, maka dia sangat menghormati dan menghargai Tuhan yang memberi kepercayaan. Sedangkan hamba yang kedua adalah hamba yang jahat. Karena merasa waktunya panjang dan tuannya tidak datang-datang, ia bersikap lalai, meremehkan, mengerjakan hal-hal yang jahat. Tugas yang dipercayakan tuannya sama sekali tidak dikerjakan. Bahkan dia mulai menindas hamba-hamba lain yang lebih lemah. Ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Intinya dia tidak menghormati dan menghargai tugas yang dipercayakan tuannya, karena dia tidak percaya bahwa suatu saat tuannya akan kembali. Hamba yang setia akan berbahagia bersama-sama dengan tuannya. Sedangkan hamba yang jahat akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Bapak Ibu, sebenarnya kisah ini adalah gambaran kita sebagai orang percaya. Suatu saat Tuhan pasti datang dan Dia meminta pertanggungjawaban dari kita. Tentu yang dimaksud dengan harta atau tanggung jawab di sini adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tetapi jika tidak dikerjakan dengan takut dan gentar, maka sia-sialah keselamatan itu. Atau sama saja kita tidak menghargai dan melecehkan. Sama seperti hamba yang jahat. Dikerjakan di sini artinya kita tidak lagi hidup dalam kesenangan diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Hidup benar dan melayani Tuhan sesuai dengan tugas yang dipercayakan. Siapapun kita, apapun profesi kita, baik kita kaya atau miskin, pemimpin atau karyawan, pendeta besar dengan ribuan jemaat atau jemaat kecil di pedalaman, punya titel atau tidak, sebagai pejabat atau bukan, pendeta atau jemaat, semua tidak menjadi terlalu penting. Karena suatu saat kita hanya disebut oleh Tuhan sebagai hamba yang setia atau hamba yang jahat. Tuhan pasti datang, entah sekarang atau besok. Persoalannya, kita ini masuk golongan mana Bapak Ibu? Hamba yang setia atau hamba yang jahat? Mari, selama masih ada waktu dan kesempatan, tetaplah setia mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sekalipun mungkin itu sulit atau sukar, karena Tuhan memuji dan menghargai hamba yang setia. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.